Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Hawa dari kelas 8G nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan wawasan Nusantara. Pelaksanaan wawasan Nusantara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terbagi menjadi 3 kesatuan, yaitu yang pertama, politik, mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan dari wilayahnya, wadah ruang hidup, dan kesatuan mantra seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan ras. Satu kesatuan politik berarti bahwa Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, yaitu bidang hukum pun dinyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Yang B adalah wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, di mana satu, Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi yang memiliki arti bahwa kekayaan yang ada di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama. Yang kedua, semua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata di seluruh Nusantara dan tanah air. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Yang C adalah wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Yang kedua, budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya hanya satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang ada, menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa. Yang D, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, satu kesatuan pertahanan dan keamanan mempunyai arti bahwa setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, sebagai negara kepulauan, laut di Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar. Laut dan perairan yang ada di seluruh Indonesia tidak hanya sebagai jalur lalu lintas, jalur ekonomi, dan sumber devisa negara saja. Laut juga menjadi sarana armada laut di Indonesia dalam menjaga pertahanan. Yang ketiga, kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Selain itu, dengan meningkatkan ketahanan nasional, maka stabilitas nasional yang akan terjamin. Yang keempat, akibat lebih lanjut, pembangunan dapat lebih meningkat berkembang terus, sehingga bangsa Indonesia dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidupnya. Yang kedua adalah tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Dewasa ini, kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Berkaitan dengan nilai, yang syarat dengan nilai budaya bangsa Indonesia dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa. Dilihat dari berbagai aspek bidang kehidupan, wawasan Nusantara memiliki berbagai tantangan berikut. Yang pertama, aspek ekonomi.
Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas dan asas kekeluargaan dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan. Perwujudan Kepulauan Nusantara ini meliputi kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. B. Aspek ideologi. Secara ideologis konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang secara substantif atau isinya dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip kesatuan dan kesatuan. C. Aspek politik. Satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang meliputi 1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional. Aspek sosial budaya. Permasyarakatan wawasan Nusantara dapat dilakukan dengan cara 1. Menurut sifat dan cara penyampaian yang dapat dilaksanakan adalah langsung dan terdiri dari ceramah, diskusi, dialog tatap muka dan langsung yang terdiri dari media elektronik dan media cetak. Yang kedua, menurut metode penyampaian yang berupa keteladanan melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan keluarga. Yang ketiga, edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan karir di semua strata dan bidang profesi, penataran khusus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, komunikasi. Tujuan metode komunikasi ini adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya satu kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Yang kelima, integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari metode integrasi ini adalah kemasyarakatan adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik dari saat ini maupun masa mendatang. Aspek pertahanan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses tercapainya tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Solusi dalam implementasi wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan tindakan yang mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
A. Politik menciptakan iklim menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis serta mewujudkan pemerintahan yang kuat, inspiratif, dan dipercaya. B. Ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil. Yang C. Sikap C. Sosial budaya menciptakan sikap batin dan lahir yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya merupakan karunia Sang Pencipta. Yang D. Pertahanan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap pada bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Selain itu, dilihat dari faktor tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara mencakup tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal yaitu keragaman masyarakat Indonesia, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme, dan munculnya gerakan separatisme. Kemudian ada tantangan eksternal, yaitu globalisasi, penganggaran wilayah, campur tangan asing, dan juga munculnya jaringan narkoba internasional. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI bukanlah hanya tugas TNI, tetapi tugasnya kita sebagai warga negara Indonesia. Berpartisipasi warga negara Indonesia sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dan gangguan. Partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI harus diliputi dengan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban. Upaya bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI bisa dilakukan dengan secara fisik maupun cara non-fisik. Beberapa contoh partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu A. Di lingkungan keluarga. Dengan lingkungan keluarga, kebiasaan menghormati orang yang lebih tua merupakan salah satu wujud kebiasaan dan penanaman diri agar terhindar dari ancaman dan tantangan yang mengganggu ideologi bangsa Indonesia. Yang B. Di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, hal yang kita bisa lakukan adalah dengan mengikuti organisasi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, pelajar juga mengembangkan bakatnya dari bidang non-akademis seperti olahraga dan kesenian. C. Di lingkungan masyarakat. Salah satu dalam menjaga keutuhan NKRI adalah rela berkorban. Apabila terdapat wilayah yang mengalami bencana, kita harus memberikan bantuan dengan apa yang kita punya dan kita mampu. Yang E. Di lingkungan bangsa dan negara. Ancaman yang D. Di lingkungan bangsa dan negara, yaitu satu ancaman yang sangat jelas dan tampak menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia adalah sikap merasa paling benar. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia yang perlu dilakukan adalah menghargai orang yang berbeda agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama yang kita anut. Yang ketiga, kasus yang sangat marak terjadi adalah penyebaran hoax. Yang keempat, sebagai warga negara, kita perlu dilakukan adalah menghentikan penyebaran hoax, mencari sumber yang jelas atas berita yang muncul. Yang kelima, cinta tanah air, yaitu usaha untuk menjaga keutuhan NKRI. Salah satu bentuk cinta tanah air yaitu membeli produk lokal agar selalu berkembang.
Yang keenam, semakin cinta terhadap produk lokal, maka akan memutus rantai monopoli sistem ekonomi yang dilakukan negara lain di Indonesia. Yang ketujuh, sikap yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI adalah etnosentrisme. Yang ketujuh, sikap yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI adalah Sikap yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI adalah di mana masyarakat merasa kelompoknya lebih sempurna dan unggul daripada kelompok yang lain. Yang kedelapan, hal ini dapat beragam contoh Yang kedelapan, hal ini menimbulkan beragam contoh dan memicu adanya konflik internal. Kita harus menerima dan menghargai teman yang berbeda dengan kita maupun suku, agama, ras, dan budaya beserta adat istiadatnya mereka. Yang kesembilan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memudahkan masuknya budaya asing ke negara Indonesia. Budaya yang masuk terkadang juga dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga kita harus melakukan filter. Sebaliknya, ilmu melalui pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita juga bisa mengetahui budaya daerah, bisa belajar, mempelajari, dan melestarikannya. Yang kesepuluh, hanya melalui media sosial kita juga bisa mengenalkan budaya yang kita pelajari tersebut kepada dunia. Jadi, tujuan mempelajari budaya daerah adalah agar tidak punah dan tidak tergantikan budaya asing yang masuk.